Al-Quran. Bagaimana cara membumikan Al-Quran itu? Dan ternyata membumikan Al-Quran itu kita mulai dari diri kita sendiri. Saya sudah siapkan 6 langkah bagaimana Al-Quran itu bisa membumi, khususnya di kota Binjai ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, kita sering dengar nama beliau. Dalam sebuah kitab yang beliau karang namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu pedoman dalam membawa Al-Quran. Beliau menyebutkan satu ungkapan, yang ungkapan ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Beliau mengatakan al-madhabul mukhtar. Jadi pendapat yang paling rajih, yang paling dipilih oleh para ulama-ulama madhab adalah anna qira'atul Quran afdal min at-tasbih wa tahlil wa jami' al-adkar. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling benar di kalangan ulama-ulama madhab kita adalah membaca Al-Quran itu lebih afdal, lebih baik daripada bertasbih dan bertahlil dan semua bentuk zikir-zikir yang ada. Maknanya adalah Al-Imam An-Nawawi ingin menyampaikan kepada kita bahwa zikir itu kan banyak macamnya. Ya, berzikir itu banyak macamnya. Dan sebaik-baik bentuk-bentuk dan macam-macam zikir adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Tadi beliau mengatakan membaca Al-Quran itu lebih baik daripada membaca tahlil. Tahlil itu bacaan apa? Apa ucapan tahlil? La ilaha illallah. Coba kita sedikit ingin cari tahu apa keutamaan satu kali saja kita membaca la ilaha illallah. Dikisahkan dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menceritakan Nabi Musa satu hari berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa itu kan bisa berbicara langsung kepada Allah. Nabi Musa satu hari berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Allah, 'allimni kalimatan ad'uka biha." Ya Allah, saya minta satu kalimat, satu zikir yang dengan zikir itu saya gunakan untuk senantiasa mengingatmu. Jadi Nabi Musa minta satu zikir. Maka Allah berkata kepada Musa, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Musa, bacalah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa sedikit sepele terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaqulun hadza." Ya Allah, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Saya mau yang lain. Karena dia merasa dirinya nabi, dia ingin zikir yang khusus diberikan untuk nabi saja, yang tidak diberikan oleh kepada manusia-manusia selain nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu juga menegur Nabi Musa dan mengingatkan Nabi Musa serta menyebutkan keutamaan membaca la ilaha illallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, law anna as-samawat as-sab' wa 'amirihinna wal aradina sab' wa 'amirihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah." Coba kita lihat nih keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Musa, kalau seandainya 7 lapis langit beserta isinya semuanya dan 7 lapis bumi beserta isinya seluruhnya diletakkan di timbangan yang sebelah sini, diletakkan di timbangan yang sebelah sini, kemudian la ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah itu diletakkan di timbangan yang sebelah sini, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka lebih berat lagi la ilaha illallah daripada 7 lapis langit
7 lapis bumi beserta seluruh isinya. Maka para ulama mengatakan, satu kali saja kita mengucapkan kalimat tahlil atau kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka pahala yang kita dapat di timbangan nanti di hari kiamat adalah seberat 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta semua isinya. Maka jangan sepele mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kata Imam Nawawi tadi, beliau mengatakan membaca Al-Quran lebih mulia, lebih baik dari seluruh keutamaan zikir-zikir yang ada, baik itu la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah atau Allahu akbar. Tidakkah ungkapan ulama kita ini menjadi pembuka pintu hati kita untuk meningkatkan kecintaan kita dan rindu kita kepada Al-Quran? Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah ibarat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit." Sebelum saya terjemahkan ini hadis dan saya jelaskan, ada sebuah ungkapan para ulama kita. Mereka mengatakan, hunaka insanun yamutu qalbuhu qabla an yamut nafsuhu. Ada manusia yang mati hatinya sebelum mati tubuhnya. Ini dia. Hatinya mati sebelum tubuhnya mati. Sebelum jasadnya mati, hatinya udah mati duluan. Ini ada kaitannya dengan hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi. Beliau mengatakan perumpamaan antara orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Dan sekali kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sebaik-baik zikir adalah qiraatul Quran. Maka kalau kita bisa sederhanakan, orang yang rajin baca Quran, maka dia itu hidup di dalam hidup. Kenapa? Karena hatinya hidup melebihi hidupnya jasadnya. Tapi orang yang tidak baca Quran itu seperti orang yang mati, bahkan lebih mati daripada orang yang mati. Kenapa? Karena hatinya lebih dulu mati daripada jasadnya. Kalau hati sudah mati, itu tidak lain tidak bukan kita seperti orang yang berjalan tanpa ruh, mayat hidup, istilahnya seperti itu. Maka dari itu, hidupkan hidup kita dengan Al-Quran. Gitu ya Bang? Apa tadi? Hidupkan hidup kita dengan Al-Quran. Karena hidup kita itu sebetulnya sentralnya hati kita. Kalau hati kita hidup, maka semuanya akan hidup. Tapi kalau hati kita tidak hidup, dia tidak akan hidup. Jasad kita ini, ikhwatal iman rahimakumullah, hanya ada dua ibadah. Ketika hanya ada dua, berarti nggak ada yang lain. Ya, ketika hanya ada dua ibadah yang menjadi pemberi syafaat di hari kiamat, berarti ibadah yang lain tidak datang sebagai pemberi syafaat. Hanya ada dua ibadah yang akan datang nanti di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, yang dia datang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ibadah ini langsung berbicara kepada Allah. Ada yang tahu apa dua ibadah ini? Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Puasa, saum. Berarti kalau sholat, kita sholat, nanti kalau kita meninggal dunia, nanti di hari kiamat, kita hanya bawa pahala sholat yang banyak itu. Tapi sholat nanti nggak datang kepada Allah, ya Allah, selama ini dia sholat, dia mengerjakan sholat, tolonglah berikan syafaat kepadanya agar dia masuk surga. Enggak berbicara demikian. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran was-siyam yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa dua akan datang nanti di hari kiamat sebagai penolong. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini, wa yaqulul Quran. Al-Quran berbicara.
Kita nggak usah pikirkan bagaimana mungkin Al-Quran itu berbicara nanti di hari kiamat. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran nanti akan berbicara kepada Allah. Ay Rabbi mana'tuhu minan naum bil lail min ajli. Ya Allah, ini orang, kalau bahasa kita gitu ya, ini orang dia nggak tidur di malam hari. Di waktu istirahat dia nggak tidur, tapi dia baca. Dia baca aku, itu Al-Quran berbicara. Dia baca aku. Maka sekarang berikan aku izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepadanya ya Allah. Maka Allah berikan pertolongan. Ya, silahkan. Syafaatnya adalah memasukkan dia ke dalam surganya Allah SWT. Yang kedua, puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak puasa hari ini, hari Kamis. Wa yaqulu shiyam, puasa juga berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ay Rabbi mana'tuhu minat ta'ami wasyarabi wasyahawati min ajli. Ya Allah, ini orang enggak makan, enggak minum dan tidak melampiaskan syahwatnya karena puasa. Maka izinkan sekarang aku memberikan syafaat kepadanya Allah, dan Allah memberikan syafaat kepadanya. Maka absyiru, saya sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, memiliki ihtimam, memiliki perhatian besar terhadap Al-Quran. Absyiru wa absyiru, berikan kabar gembira kepada siapapun yang rajin membaca Al-Quran bahwasanya Al-Quran akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah, ada sebuah hadis yang mungkin hadis ini baru didengar oleh kita semua. Kadang kita itu tidak percaya dengan mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini mukjizat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, man syaghalahul Quran wa lam yas'al min mas'alatin la a'taituhu afdala ma a'taitu
calon ibu, persiapkan diri untuk menjadi sekolah terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan menjadi para pembaca Al-Quran yang benar. Imam Syafi'i pernah berkata dalam masalah mempelajari Al-Quran, ya. Sebelum saya lanjutkan, ini kan lagi apa ini? Pengumpulan infak ini ya. Coba sambil infaknya dikelilingkan, ayo sama-sama kita ini mendengar dan menghayati satu ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Munafiqun. Pada 2 ayat yang terakhir. Setelah ini ayat didengar, saya yakin motivasi sedekah menambah dan bertambah ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika seseorang meninggal dunia, di dalam kubur, dikuburkan kan sendiri dia. Maka saat dia berada dalam kubur, dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ketika seseorang berada dalam kuburnya, maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya Engkau berikan aku kesempatan hidup sebentar saja, 1 hari, 2 hari, atau bahkan setengah hari, maka yang akan aku perbanyak untuk kulakukan adalah bersedekah. Bukan sholat yang dicarinya. Jadi bang, kalau abang nanti meninggal dalam kubur, yang abang cari pahala apa nomor 1 bang? Pahala sedekah. Kenapa pahala sedekah yang dia cari? Karena sedekah ini, kita meninggal bawa pahala sedekah banyak, tapi pahala sedekah ini terus datang sampai hari kiamat. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, wa innalaka la'ajrun ghairu mamnun. Kamu nanti mendapatkan pahala tidak terputus pahalanya. Jadi pahala yang tidak terputus di antara adalah sedekahun jariyah. Ini sedekah jariyah. Ayo, udah dengar ayat ini kan? Mumpung masih hidup nih. Jadi kalau udah meninggal dunia nggak bisa lagi, itu kan andai-andai. Bukan puasa yang diperbanyak, bahkan bukan baca Quran pun yang diperbanyak, tapi sedekah yang diperbanyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki orang-orang yang bersedekah, dan itu janji Allah. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, tapi sedekah itu menambah harta. Saya kira cukup tuh berkaitan dengan sedekah ya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik. Yang kedua, bagaimana cara membimbingkan Al-Quran? Tapi sebelum itu saya sebutkan perkataan Imam Syafi'i tadi ya, tentang belajar Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan, ta'allamal Quran 'azumat qimat. Nih, Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang sibuk belajar, maka kemuliaannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya derajatnya naik, kemuliaannya bertambah. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Quran. Maka angkat derajat kita dengan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara kita menghubungkan Al-Quran? Adalah dengan membacanya. Coba sekarang, alhamdulillah ya, sekarang ini kan kita punya handphone ya, masing-masing ada handphone kita. Semuanya yang punya handphone Android atau yang lainnya harus di-download aplikasi Al-Quran. Coba dibuang sekarang, dibuang mindset, dibuang pola pikir, dibuang anggapan baca Quran itu hanya di masjid, itu dibuang. Dibuang anggapan baca Quran itu hanya di rumah, itu dibuang. Coba kita ganti, sedang diangkut baca Quran, sedang di kereta api baca Quran, sedang duduk di situ tempat menunggu sesuatu baca Quran, sedang melakukan aktivitas tapi aktivitasnya sedang terhenti baca Quran. Tapi sayangnya sekarang ini Allah uji kita dengan ini juga. Berapa banyak waktu yang terbuang dengan ini? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter.
Habis waktu kita untuk itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW mengatakan ada 6 tanda-tanda hari kiamat. Kalau sudah terjadi 6 ini, maka tunggulah hari kiamat terjadi. Saya sebutkan satu saja. Tanda-tandanya adalah Nabi SAW mengatakan tadkhulul fitanu fi buyutil Arab, yaitu akan masuk fitnah ke dalam rumah-rumah orang Arab. Sebenarnya bukan hanya orang Arab aja, rumah kita juga fitnah masuk ke dalam rumah. Apa fitnah yang masuk ke dalam rumah itu yang dimaksud oleh Nabi SAW? Setiap rumah kaum muslimin itu akan masuk di dalamnya fitnah. Kalau ini sudah terjadi, tunggulah hari kiamat. Ternyata fitnah itu bukan hanya masuk ke dalam rumah setiap kaum muslimin, tapi nempel di dalam kantong setiap kaum muslimin. Maka para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika beliau ditanya apa yang dimaksud dengan fitnah masuk ke dalam setiap rumah kaum muslimin, maka beliau mengatakan fitnah yang masuk ke dalam rumah kaum muslimin itu adalah televisi, TV yang berada di rumah kita itulah yang melalaikan kita dari Al-Quran. Setiap hari nonton Ku Menangis, gitu ya, tahu kan Ku Menangis? Ini ibu-ibu ini setiap hari tontonannya Ku Menangis. Ada itu fitnah. Habis waktu kita. Berapa durasi Ku Menangis, Bu? Hah? Berapa durasi Ku Menangis? 1 jam atau 2 jam? Habis waktu 2 jam. Haba'an mansura, nggak ada manfaat. Kemudian yang saya katakan tadi, fitnah itu bukan hanya masuk ke dalam rumah kaum muslimin, tapi sudah masuk ke dalam kantong kaum muslimin. Ini dia ini fitnahnya. Berapa banyak kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya di sini. Coba roji' nafsak, evaluasi dirilah. Berapa waktu yang habis? Maka tadi saya katakan, coba duduk sendiri baca Quran. Sedang di rumah makan, menunggu pesanan datang, baca Quran sebentar aja kok. Dan baca Quran dari handphone, tidak harus pakai wudu. Dan mohon maaf, wanita yang haid juga boleh baca Quran melalui handphone ini. Tidak ada alasan bagi wanita yang haid tidak baca Quran. Paham ya? Dan pula nanti alasan kenapa nggak baca Quran, 1 minggu nggak baca Quran gara-gara haid. Enggak. Yang dilarang itu wanita megang Al-Quran saat dia haid, tapi tidak ada larangan wanita baca Quran saat dia haid. Begitu cara membumikan Al-Quran. Yang ketiga, coba biasakan ini telinga kita mendengarkan tilawah Al-Quran. Ini anak-anak muda sana kemari supaya nampak gaya, ya kan? Pakai headset, naik kendaraan, nampak keren. Kadang di kereta api headsetnya besar-besar, nampak keren. Coba yang didengarkan itu Al-Quran lah. Dengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran itu pahalanya sama seperti membaca. Insya Allah itu cara membumikan Al-Quran. Yang ketiga, karena waktu ini ya. Kemudian yang keempat, cara membumikan Al-Quran tadi ya. Mempelajari, baca. Kemudian rajin kita mendengar Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah rajin datang
Tidak. Kemudian setelah kita selesai dari acara hari ini, nanti kita lebih lanjut membaca Al-Quran. Itu tujuan kita malam itu ya. Para hadirin dirahmati Allah. Tujuan utama dari setelah kita mengikuti acara hari ini adalah kita lebih lanjut lagi dekat dengan Al-Quran ya. Nah, itu yang harus sebenarnya itu tujuan utama bagi kita. Kita lebih dekat dengan Al-Quran yaitu dengan membacanya, dengan menghafalkannya, dan dengan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini juga kita sangat senang hari ini ya, Bapak Ibu jamaah Allah. Hari ini yang menjadi perhatian besar kita di kalangan masyarakat Muslim kita ya, di kalangan masyarakat Muslim kita perhatian besar kita bukan hal-hal keduniaan hari ini. Sekarang alhamdulillah ya, kita lebih kita lagi ke hal-hal yang berkaitan dengan akhirat ya. Alhamdulillah salah satunya kita tertarik dengan Al-Quran ini. Buktinya adalah hari ini kita lihat banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran ya, Bapak Ibu di sekolah-sekolah Al-Quran sekarang ini menjamur ini sekolah-sekolah Al-Quran ya, pesantren-pesantren Al-Quran di Binjai itu sudah terkenal, di Binjai itu terkenal di luar, di daerah luar itu salah satu kota yang memiliki sekolah Al-Quran yang terbanyak ya, pesantren-pesantren terbanyak itu di Binjai. Jadi kita sangat bersyukur ini Binjai sudah mendapatkan nama, apalagi kemarin di musyawarah itu waktu ditunjukkan ya, ITQ tingkat Sumatera Utara itu Binjai menempati posisi keempat, peringkat keempat Sumatera Utara. Bahkan kalau kita mau lihat presentasinya kalau murni ya dari asli putra putri daerahnya masing-masing itu mungkin Binjai juara satu Sumatera Utara dalam hal ITQ. Kalau mau murni ya, murni putra daerahnya masing-masing kita peringkat yang pertama. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan karunia untuk mengamalkan Al-Quran ini. Jadi juga harapan saya bagi bapak-bapak ibu sekalian, bagi yang memiliki putra putrinya agar memberikan perhatian besar ya untuk Al-Quran ini. Yaitu salah satunya dengan memberikan pengajaran Al-Quran, baik itu masukkannya ke sekolah-sekolah yang menghafal Al-Quran, sekolah-sekolah belajar Al-Quran. Itu harapan saya ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa nanti pada anak-anak kita lebih tekankan lagi Al-Quran daripada hal-hal yang lain ya. Kita dahulukan dulu Al-Quran, mudah-mudahan insya Allah berhasil nanti, berhasil di dunia dan insya Allah berhasil di akhirat. Jadi mungkin itu saja kata dari saya. Terakhir kali saya mohon maaf apabila ada yang berkata di masjid ini banyak terdapat kekurangannya karena saya mewakili dari BKM Masjid Tahir. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan cara yang kita lakukan hari ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sedikit kesempatan dari saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini ternyata cuacanya juga mudah-mudahan mungkin ini juga bergerak atau tidak. Tapi kalau hujan ini masih suasana sedih. Sama dengan kegiatan kita hari ini, kajian berbagai apa tentang Al-Quran pasti insya Allah kegiatan ini kita akan dengan hujan. Jadi untuk selanjutnya akan ada negosiasi yang akan jadi nanti seperti di antara hasil Indonesia yang akan dilakukan oleh Kementerian Awali yang hari ini dan nanti yang akan melakukan adalah salah satunya. Nah, hari ini
Jadi silakan kepada sama lainnya kita berdoa kembali kepada Dia yang akan dibantu oleh Ustaz Nawawi. Kalau abang mau memperkenalkan lagi tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ada penjelasan Lukman dulu, ya. Dengar ya, kalau ada Ustaz ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون
Sebelum itu, bagi yang kehilangan kunci sepeda motor bisa jumpai panitia. Selagi yang merasa kehilangan kunci sepeda motor bisa menghubungi panitia. Terima kasih. Bisa kita mulai. Jadi memang berdiri posisinya ya. Ya, kalau jemaah kalian ikut ke dalam di belakang dulu. Nanti kalau dulu yang mereka bisa ada YouTube dulu sana. Dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله تعالى في القرآن العظيم. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil walaupun mengucapkan kita bersyukur Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, selawat berikan salam nanti kita akan berbandingkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita bersama-sama bersolat dari hati sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam.
daripada lepas kita dari kita. Apa yang disebut dengan takbir itu menjadi orang yang menghafal, tapi juga dengan murajaah itu sepaket. Berarti pengen dia menghafal Quran harus siap murajaah. Itu sepaket kerja. Dan setelah itu belajar Quran di pondok dia pemahaman dan kedudukan. Sebenarnya menghafal Quran itu awal kalau kita lihat sejarah budaya Indonesia, ulama-ulama itu hafal Quran itu dari kecil. Orang Quran, paham syariat, mengerti Al-Quran, sudah selesai dari agama waktu kecil, baru belajar ilmu yang lain. Kalau kita kan hari ini kebalik, kita bahkan terpisah karena orang sekulerisme. Orang yang ngerti umum tidak ngerti agama, orang yang ngerti agama karena itu mau berpisah dengan Islam. Itu kalau zaman dulu kita tuh, kalau kita tahu nama-nama tokoh hebat, yang bisa berpolemik dengan matematika, itu belajar. Jadi kita nggak bisa pakai sama dapat kalian ini. Karena HP ini pakai algoritma yang menentukan. Dulu pesantren dibantu untuk menjalankan ibadah, bayar zakat, ilmu waris. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu Al-Quran, dari kemiskinan, dinafis. Orang kalau sakit terbatas ibadahnya. Ilmu falak, astronomi, ada Al-Ghazali, ulama cendekiawan muslim yang terkenal di bidang astronomi atau ilmu falak. Kita menentukan arah juga membaca nasib kita, menentukan kapan hilal Ramadan, Syawal itu dengan ilmu astronomi. Makanya ilmu itu dikembangkan begitu luar biasa dalam peradaban Islam. Cuma hari ini diikuti sejarah hari ini kan versi orang Barat, versi orang Eropa, seolah-olah kemajuan hari ini karya mereka semua. Coba kalau saya tanya, siapa berfungsi kuat? James Watt langsung. Siapa berfungsi? Muhammad Alfa Edison. Alfa Edison itu tidak Al-Quran dia. Makanya penelitian itu sampai 1000 kali. Coba kalau hafal Al-Quran, dia udah hafal surah An-Nur ayat 35. Lampu itu adanya di dalam kaca. Jadi percobaan Thomas Alva Edison itu gagal terus. Kenapa? Karena si filament lampu itu nggak dibungkus sama kaca, nggak dibungkus sama pola. Wah, kalau tahu ayat itu udah satu terus kali. Ada lagi ulama yang lain, misalnya Ibnu Firnas. Ibnu Firnas itu penemu pesawat terbang. Bukan meraih bersaudara. Meraih bersaudara itu abad 18. Ini 1000 tahun sebelum abad 19 ya. 1000 tahun sebelum meraih bersaudara, Ibnu Firnas udah berhasil terbang. Manusia pertama yang berhasil terbang selain Rasulullah selain Nabi Sulaiman dengan tentara jin anginnya. Itu Firnas, ini manusia biasa selain Nabi ya, bisa terbang. Inspirasinya dari mana? Dari Quran surah Al-Mulk. Itu ulama-ulama dulu belajar Quran, hafal Quran, paham Quran dari kecil, berkarya luar biasa yang bermanfaat untuk umat manusia. Bahkan kitab-kitabnya, karya-karyanya adalah cikal bakal peradaban modern ini. Kalau nggak ada ilmu orang Islam, nggak ada peradaban Barat Eropa ini. Cuma kalau menceritakan sejarah ini panjang. Jadi yakin aja deh, peradaban yang kita kaguti hari ini itu nggak ada apa-apanya dibandingkan peradaban Islam. Hari ini banyak rusaknya, polusi udara,